Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara, saya Maya Karim. Pada pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengumumkan bahwa simulasi kenaikan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP 2022 sebesar 1,09%. Para gubernur menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan hal tersebut, saudara. Saat ini saya sudah terhubung dengan staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dita Indahsari. Selamat malam, Bu Dita. Selamat malam, Mbak Maya. Baik, selain itu juga kita sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Saleh Daulay. Selamat malam, Pak Saleh. Selamat malam, Mbak. Baik, salam sehat untuk kita semua. Saya sebelum lanjut ke perbincangan kita akan simak terlebih dahulu, saudara, informasi yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami berikut ini. Baik, saya ingin ke Bu Dita terlebih dahulu. Peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 ini tentang pengupahan mengamanatkan soal program strategis nasional dan tujuan apa sebetulnya yang ingin dicapai melalui penentuan upah minimum ini. Ya, pertama memang kita menjalankan amanat undang-undang Cipker sekaligus amanat PP 36 tahun 2021. Jadi melakukan penyesuaian atau normalisasi upah minimum berdasarkan regulasi. Kita ingin menempatkan upah minimum ini betul-betul sebagai upah dasar bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan. Kita ingin menempatkan upah minimum ini berbasis pada kepentingan, kebutuhan, dan kemampuan lokal dibanding upah minimum, mekanisme upah minimum sebelumnya yang ukuran-ukurannya adalah ukuran yang diambil dari inflasi tingkat nasional dan ekonomi nasional. Nah, sekarang upah minimum ini lebih menyoroti kemampuan ekonomi di daerah. Yang kedua juga supaya tidak ada kesenjangan upah yang terlalu dalam antara provinsi maupun antar kabupaten yang justru berdekatan, berbempetan kabupaten itu. Misalnya kita lihat Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang yang berhimpitan, selisih upahnya mencapai 1,5 juta. Kemudian Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto, selisih upahnya mencapai 1,9 juta. Nah, ini tidak sehat karena menimbulkan relokasi industri yang cepat ataupun migrasi pekerja dari daerah yang UM-nya rendah ke UM-nya tinggi. Jadi daerah-daerah itu tumbuhnya tidak merata, padahal kita ingin membuat pertumbuhan lebih merata. Jadi itu sebetulnya dasarnya, Mbak Maya. Baik,
Itu adalah yang sesungguhnya ingin dicapai pemerintah melalui penetapan upah minimum tahun 2022. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Bu Dita. Dan saat ini saudara kami juga sudah tersambung bersama dengan ahli ketenagakerjaan, ada Pak Yaman Simanjuntak. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Selamat malam Pak Yaman. Selamat malam para pemirsa. Selamat malam semuanya. Pak Yaman. Ya Ibu Dita. Baik. Pak Saleh. Kita lanjutkan diskusi. Saya sebelum ke Pak Yaman, saya ingin ke Pak Saleh terlebih dahulu. Pak Saleh, bagaimana kemudian Komisi 9 DPR RI melihat terkait dengan penetapan ataupun yang sudah dilakukan oleh berbagai provinsi dalam penetapan UMP tahun 2022 ini? Jadi pertama tentu saya mengapresiasi ya apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini. Mengapresiasi dalam konteks penerapan regulasi yang sudah ada. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin itu disahkan itu coba diterapkan, dan saya kira pemerintah sudah mencoba melakukan berbagai upaya agar ada peningkatan kualitas lah dalam pengupahan kita di Indonesia. Dan kemudian kan juga aturan turunannya juga sudah ada. Tetapi dalam konteks penentuan besaran ini, itu kan sebenarnya sampai hari ini saya lihat masih banyak menyisakan problem, di mana para pekerja kita, khususnya para serikat pekerja, menilai bahwa apa yang ditetapkan ini belum memenuhi aspirasi dan tuntutan mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa aspirasi soal pengupahan ini memang ini ada persoalan laten dan persoalan yang memang sudah ada sejak dulu. Jadi setiap tahun ini sudah selalu jadi persoalan. Dan karena ini belum memenuhi rasa aspirasi sebagaimana yang mereka inginkan, maka tentu kita berharap ada penyempurnaan di dalam penetapan ini. Tetapi kan saya lihat sekarang kan sudah ditetapkan semua, hampir seluruh provinsi sudah ditetapkan, karena memang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja memberikan batas waktu tertentu ya untuk penetapan itu. Nah sekarang kalau saya lihat serikat pekerja merasa belum puas, maka tentu saya kira ada ruang lah ya untuk berbicara ini antara tiga pihak, terutama dalam hal ini yaitu pihak serikat pekerja yang mewakili para pekerja di seluruh Indonesia, kemudian yang kedua asosiasi pengusaha ya, kemudian yang ketiga tentu pemerintah. Ini dulu namanya kan trilateral meeting ini. Jadi pembicaraan ini ya walaupun sudah ditetapkan UMP-nya, tetapi saya kira tidak ada salahnya ini dipertemukan sehingga nanti akan kelihatan di mana titik kekurangannya. Karena begini, berapapun besaran angka upah yang akan ditetapkan oleh kemudian pemerintah kita, itu tentu saja pasti rasa-rasanya akan tetap menyisakan problem, pasti akan dirasa kurang. Kemudian berapapun rendahnya angka yang akan ditetapkan, tetap saja akan menyisakan problem bagi sisi pengusaha karena akan dianggap tetap membebani. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, ekonomi kita yang belum stabil seperti sekarang, PHK masih banyak, yang dirumahkan juga masih banyak yang belum kembali bekerja, dan karena itu tentu itu alasan-alasan yang saya kira yang akan tetap dipegang oleh para pengusaha untuk kita. Nah karena itu dalam penetapan upah seperti ini, saya kira hal yang penting dilakukan oleh pemerintah adalah berdiri di tengah atau di sebelah kiri kanannya para pekerja. Nah, kenapa? Karena kita tidak mau kepentingan para serikat pekerja ini juga merasa tertinggal gitu atau tidak dipenuhi. Kemudian pada saat yang sama jangan sampai menjadi beban yang terlalu berlebihan bagi para pengusaha sehingga iklim investasi yang ada itu tidak begitu bagus untuk mereka, sehingga malah justru nanti kita khawatir mereka yang mau investasi malah nggak jadi investasi. Jadi kemudian mereka yang sekarang di PHK nggak kembali bekerja. Kemudian penciptaan lapangan pekerjaan kita menjadi terganggu. Nah itulah pemerintah harus berdiri di tengah. Jangan sampai misalnya karena dianggap tidak adil, kemudian memihak dan seterusnya, itu malah membuat kita tidak rukun ya dalam perjuangan. Dan ingat bahwa persoalan pengupahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi ini memang juga terjadi di negara-negara lain. Baik. Jadi bedanya kalau di Indonesia memang hampir setiap tahun dituntut. Kenapa dituntut? Ya karena memang pengupahan kita belum sempurna. Jadi masih jauh lah dari harapan yang
diinginkan oleh para serikat pekerja kita. Saya kira itu yang menjadi concern dan perhatian dari Komisi 9. Baik, catatannya adalah pemerintah harus berdiri di tengah, harus menjawab kepentingan, tidak hanya kepentingan dari para pengusaha, namun juga kepentingan dari para pekerja. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam Dialog Indonesia Bicara, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan kenaikan UMP tahun 2022. Saya ingin kembali ke Bu Dita. Bu Dita, sebetulnya kriteria apa yang ditetapkan begitu untuk menentukan besaran upah minimum tahun 2022 ini? Iya, ya karena kita ingin lebih banyak memotret kemampuan daerah, jadi memang ukuran yang dipakai cukup banyak. Jadi ada 8 item, Mbak Maya, yang dipakai untuk menentukan upah minimum tingkat provinsi di daerah. Jadi bukan hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi seperti yang aturan sebelumnya, tapi juga angka konsumsi rumah tangga, tingkat daya beli, jumlah orang dalam rumah tangga yang bekerja, itu hal-hal yang kita masukkan ke dalam perhitungan supaya betul-betul bisa memotret secara detail dan objektif kemampuan daerah. Karena memang ini ingin bergerak dari ukuran nasional ke ukuran daerah. Seperti PP 78 tahun 2017 yang lalu, itu kan menggunakan angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal pertumbuhan dan inflasi di daerah bisa jauh berbeda. Sebagai contoh, misalnya tahun 2018, tingkat inflasi di pusat nasional 3,13, tapi di Sumatera Barat hanya 2,6%. Lalu di Jawa Timur 2,86%. Kan nggak mungkin kita pakai tingkat inflasi nasional untuk mengukur upah minimum di Jawa Timur. Nah, itu metode yang lama, yang itu yang mau kita perbaiki sekarang. Jadi mudah-mudahan dengan ukuran-ukuran ini daerah bisa mengembangkan industrinya dengan lebih baik seperti tadi harapannya Pak Daulay, lebih objektif saja, tidak melebihi atau kurang dari kemampuan daerah. Jadi metode yang digunakan pada tahun 2022 ini adalah melihat kondisi di daerah dan ada 8 item yang menjadi pertimbangan ataupun yang menjadi rumusnya begitu. Nah, terkait dengan rumus ini saya ingin ke Pak Payaman terkait dengan rumus yang dilakukan saat ini atau yang diterapkan saat ini. Bagaimana Pak Payaman melihatnya? Ya, baik. Jadi terima kasih pada kesempatan ini. Memang yang kenaikan upah yang sekarang perlu dilihat dari perkembangan masa lampau kemarin itu, yaitu bahwa waktu dengan mempergunakan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 dan seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dita tadi, ada hal-hal di sana yang tadinya kurang mengena, sudah diperbaiki dengan Omnibus Law ini, dengan turunannya peraturan pemerintah nomor 36 ini. Yang pertama, seperti tadi dikatakan oleh Bu Dita, bahwa kalau yang lama itu menggunakan data nasional, yaitu data pertumbuhan nasional dan data inflasi nasional, sekarang sudah menggunakan data provinsi. Dan kalau memang menentukan upah kabupaten kota, yaitu dengan data kabupaten kota. Jadi sudah lebih mencerminkan kondisi yang ada di setiap tempat. Yang kedua, memang waktu peraturan yang lama, di sana kenaikan upah itu ada otomatis yang tidak yang menjadi terlalu tinggi kenaikannya. Jadi sebenarnya cuma di dalam 5 tahun yang terakhir ini pengusaha tidak biasa teriak-teriak begitu ya. Karena ada kenaikan upah minimum otomatis, yaitu pertumbuhan inflasi
tambah pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi itu terlalu tinggi. Jadi karena terlalu tinggi itu, dengan peraturan pemerintah yang sekarang itu dikoreksi. Jadi tidak ditambahkan, tapi di mana yang lebih tinggi. Jadi ada penyesuaian. Dan yang ketiga, kalau yang waktu yang kemarin itu tidak ada batas upah minimum. Namanya juga upah minimum, sebenarnya harus ada batasnya. Kemudian dengan rumus yang ada sekarang diberikan batas. Jadi memang itu sudah lebih bagus, ya. Dan yang keempat, dengan rumus yang ada sekarang, yang upah minimumnya sudah relatif tinggi, sekarang kenaikannya relatif rendah. Tapi yang upah minimumnya relatif rendah sekarang ini, itu kenaikannya relatif tinggi. Memang kalau sudah dirata-ratakan secara keseluruhan, memang kenaikan upah itu menjadi tidak tinggi-tinggi. Jadi yang paling tinggi ada di Maluku Utara, kenaikannya hanya 140.000. Sedangkan kalau dengan peraturan pemerintah yang lama, itu bisa naik sampai 300.000, 400.000 begitu, dan tidak ada batas maksimumnya. Jadi untuk mencerminkan keadilan, dibuatlah batas maksimumnya seperti yang dikemukakan oleh Ibu Dita tadi itu, bahwa upah minimum yang batas maksimum itu dikaitkan dengan tingkat konsumsi rata-rata per orang. Dan kalau misalnya di satu rumah tangga ada 4 orang, yang bekerja hanya 2 orang, maka kebutuhan dari ke-4 orang itu dibebankan kepada yang 2 orang, sehingga rata-rata menjadi naik. Jadi artinya itu diperhitungkan. Jadi oleh sebab itu sebenarnya dengan rumus yang ada sekarang ini sudah lebih mencerminkan keadilannya. Nah, cuma memang karena sudah pengalaman dari para pekerja 5-6 tahun yang lalu, kenaikan upahnya melompat-lompat dan sekarang menjadi sangat kecil, jadi dianggap kurang adil. Memang di rumus penyesuaian upah yang sekarang mungkin ada yang perlu dikoreksi, diperbaiki, itu bisa saja. Jadi, tapi artinya secara keseluruhan itu sudah lebih baik dibandingkan dengan peraturan pemerintah yang 78. Nah, yang penting sebenarnya diketahui adalah bahwa upah minimum ini hanya berlaku untuk segelintir orang pemula. Jadi kalau orang sudah berpengalaman 1 tahun lebih, upah minimum ini sebenarnya tidak ada lagi kaitannya. Jadi tidak ada lagi kaitannya. Jadi oleh sebab itu kita jangan terlalu fokus kepada upah minimum ini. Jangan terlalu kita persoalkan upah minimum ini. Dan yang kedua, upah minimum ini berlaku hanya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak mampu. Kalau perusahaan yang sudah mampu tidak perlu untuk memikirkan upah minimum. Dia membuat struktur upah yang upah terendahnya bisa jauh lebih dari atau di atas dari upah minimum. Baik, Pak Jadi Payaman, tidak perlu kita terlalu fokus kepada upah minimum, tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang besar, upah minimum ini nggak usah dipakai. baik. Jadi mereka membuat upah terendah bisa 1,5 atau 2 kali lipat dari upah minimum itu. Baik, Pak tergantung Payaman. kemampuan. Baik, secara umum ini sudah baik begitu rumus yang sudah digunakan, tapi fokusnya jangan tadi mengacu ke upah minimum saja, tapi juga yang perlu diperhatikan adalah ini untuk para pekerja yang memang sudah berpengalaman dan juga para perusahaan yang sudah mampu, tidak lagi mengacu ke UMP ini sesungguhnya gitu. Saya ingin beralih ke upah minimum. Jadi Pak Saleh dia selanjutnya. sudah mempunyai Pak Saleh, struktur upah. lalu
terkait dengan UMP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing begitu. Adakah saat ini yang menjadi sorotan dari Komisi 9 terkait dengan Jadi penerapannya di begini, lapangan? ini kan saya dengar para serikat pekerja ini kan belum puas dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sekarang ini. Jadi mereka rencananya kan saya dengar masih ada aksi-aksi yang untuk menyampaikan pendapat ya dalam waktu dekat. Jadi karena misalnya mereka ini masih ingin menyampaikan pendapat dan menyampaikan aspirasi, itu artinya mereka melihat tadi rumus-rumus yang sudah dibentuk dan disusun oleh pemerintah itu belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pekerja. Nah, karena itulah maka menurut saya hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah ya mendengar kira-kira apa saja aspek-aspek yang menjadi tuntutan dari para serikat pekerja kita ini. Sehingga dengan demikian nanti dari seluruh tuntutan itu akan kita baca satu persatu. Mana yang bisa disempurnakan, mana yang bisa kita jawab, mana yang bisa kita katakanlah penuhi gitu. Itu harus segera kita penuhi. Karena bagaimanapun juga tentu para pekerja kita ini adalah tulang punggung perekonomian kita. Jadi karena itu mereka tentu harus benar-benar kita berdayakan. Namun memang pada sisi yang lain tentu pada saat yang sama kita juga tentu tidak bisa meninggalkan para pengusahanya supaya para pengusaha ini tetap bersemangat ya untuk menanamkan modalnya dan melanjutkan usahanya gitu. Karena kalau tidak ya agak susah juga. Saya sependapat tadi dengan Pak Payaman bahwa memang ini hanya persoalan para pekerja tahun pertama, katakan seperti itu, yang bekerja di tahun pertama. Tetapi mereka yang bekerja di tahun pertama ini kan jumlahnya juga banyak. Jadi ya tentu mereka ini adalah bagian dari pekerja yang perlu kita dengar, perlu kita dukung, perlu diperjuangkan hak-haknya. Jadi saya kira ini jangan dianggap ringan gitu, jangan dipermudah gitu, jangan. Baik. Tetap ini harus diperjuangkan. Karena kalau nanti kita anggap ini dipermudah seperti itu, mereka akan merasa, wah jangan begitu, bukan itu persoalannya. Ini kan tadi persoalannya bagaimana agar semua pihak, saya katakan, baik pengusaha maupun pekerja, itu merasa semua haknya dapat dipenuhi. Kurang lebih begitu. Baik, gelombang unjuk rasa penyampaian aspirasi dari berbagai serikat pekerja yang belakangan ini terjadi di sejumlah daerah perlu didengar untuk kemudian dicatat apa saja yang menjadi masukan untuk perbaikan ke arah selanjutnya. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan namun usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Baik, saudara, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita masih membahas terkait dengan penetapan kenaikan UMP tahun 2022. Kami masih tersambung dengan sejumlah narasumber dan saya akan kembali menuju ke ahli ketenaga kerjaan. Ada Pak Payaman Simanjuntak. Pak Payaman, terkait dengan penetapan UMP ini, apakah kemudian jika memperhitungkan kondisi pandemi COVID-19 lalu pemulihan ekonomi secara daerah maupun nasional ini bisa dipertimbangkan begitu dalam penentuan UMP walaupun berbagai provinsi telah mengumumkan besaran UMP masing-masing? Coba diulang sekali lagi. Baik, dengan kondisi pandemi COVID-19 dan juga kondisi pemulihan ekonomi, apakah ini juga bisa menjadi suatu perhitungan ataupun pertimbangan dalam penetapan UMP yang memang sebetulnya saat ini sudah diumumkan oleh berbagai gubernur? Iya, jadi memang sebagaimana kita ketahui bahwa Omnibus Law itu tujuannya bagaimana mendorong usaha, investasi, terutama untuk usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro. Itu tujuannya. Jadi dengan upah yang diatur seperti itu akan menjadi membuka peluang bagi usaha-usaha kecil untuk bertumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pemerintah mengupayakan supaya pemerintah itu tidak terlalu banyak campur tangan. Jadi jangan terlalu banyak diatur. Tetapi biarlah, karena serikat pekerja kita juga harus didorong
supaya semakin cerdas bernegosiasi. Jadi kalau mereka bernegosiasi, memperjuangkan kepentingannya dengan pengusaha, maka itu akan hasilnya jauh lebih baik. Seperti tadi saya kemukakan, bahwa di perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan asing, yang kondisi perusahaannya relatif bagus, mereka tidak perlu memikirkan upah minimum. Jadi mereka itu bisa menyusun struktur dan skala upah yang upah terendahnya jauh di atas upah minimum. Jadi nggak usah dipersoalkan upah minimum itu maksudnya Pak Daulay. Jadi bukan berarti kita tidak perlu memperhatikan orang yang penghasilannya kecil. Tapi maksudnya bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang mampu, biarlah mereka itu berunding. Itu yang pertama. Yang kedua, sama halnya. Misalnya perusahaan-perusahaan yang mampu, termasuk sektor-sektor yang mampu, nggak usah diatur. Jadi nggak perlu ada upah sektoral. Karena mereka harus berupaya cerdas untuk bernegosiasi. Kalau mereka bisa negosiasi, di perusahaannya masing-masing menetapkan upah terendah di atas, artinya jauh lebih baik dari ketentuan upah minimum, itu lebih bagus. Jadi kita dorong supaya pimpinan serikat pekerja itu mampu untuk berdialog sosial. Baik, Nah, jadi serikat pekerja diharapkan bisa bernegosiasi langsung dengan pengusahanya begitu, dan tadi tidak diperlukan lagi upah minimum sektor, dan memang ini sudah diberlakukan ya untuk tahun 2022 mendatang. Saya ingin kembali ke Bu Dita. Bu Dita, bagaimana kemudian bentuk koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah dalam penentuan ataupun menetapkan upah minimum 2022 ini, Bu Dita? Ya, kita jauh-jauh hari sudah sampaikan guideline surat edaran menteri ke para gubernur untuk menyampaikan bukan hanya rumus-rumus penghitungan, tapi juga batas waktu akhir upah minimum provinsi diputuskan oleh tiap-tiap gubernur. Juga sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Pak Tito Karnavian sebagai Mendagri agar membantu menyampaikan kepada Pemda-Pemda, pemerintah-pemerintah daerah. Juga sudah melakukan pertemuan melalui virtual dengan 11 gubernur dari daerah-daerah industri besar untuk menyampaikan PP 36 ini sekaligus apa-apa yang menjadi wewenang dan kewajiban pemerintah daerah. Menyambung Pak Daulay tadi juga dari Komisi 9, Pak, sebetulnya Kemnaker semakin tinggi upah buruh naik, kita semakin senang sebetulnya. Karena itu berarti teman-teman bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi problemnya kan memang kita harus menempatkan upah minimum sebagai hakikat upah minimum itu memang untuk anak yang bekerja kurang dari 12 bulan. Jadi Kemnaker kan sudah beberapa kali di demo ini Pak Daulay, Pak Payaman juga tahu. Nah teman-teman yang demo itu selalu kita terima, kita tanya apa aspirasinya, apa maunya. Dan ternyata memang betul Pak Daulay, banyak masukan-masukan, ya kritik pasti ya, dari teman-teman itu yang menjadi bahan introspeksi dari Kemnaker. Salah satunya aspek pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum ini, serta pelaksanaan struktur skala upah untuk anak di atas 12 bulan. Masukan-masukan mereka bagus, dan kita juga introspeksi bagaimana proses pengawasan, pengawalan dari mulai peringatan sampai penindakan, bahkan penindakan pidana dan denda kalau ada yang melanggar upah minimum. Yang kedua, upah minimum ini yang ditetapkan provinsi 2022 ini, kalau dia lebih rendah daripada upah tahun 2021 dan 2020, maka yang dipakai adalah upah 2021 atau 2020. Nah, kita sudah wanti-wanti Pak sama pengusaha, Apindo dan Kadin, jangan menggunakan PP 36 atau Undang-Undang Ciker sebagai alasan untuk menurunkan upah 2020-2021 sepanjang dia lebih tinggi dari penetapan 2022. Misalnya contohnya, penetapan 2022 ini untuk Jawa Barat itu sekitar 1,1
1,9 kalau saya nggak salah ya. Nah, upah minimum di Karawang sektoralnya yang ditetapkan 2020 itu tertinggi 5,2 juta. Yang dipakai yang mana? Yang 5,2 untuk 2022. Nah, Kadin dan Apindo tolong sampaikan kepada anggotanya jangan kurang dari itu. Jangan menggunakan undang-undang ini untuk mengurangi upah karena prinsipnya tidak boleh ada pengurangan upah. Jadi kita juga berharap teman-teman SP bersama-sama dengan Apindo Kadin dan Dewan Pengupahan serta DPR membantu agar pelaksanaan ini betul-betul sesuai aturan dan sesuai yang menjadi hak anak-anak, hak teman-teman pekerja. Baik, jadi sisi pengawasannya perlu diperkuat. Tadi ditegaskan bahwa upah minimum yang lebih penetapannya pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, ini masih tetap mengacu pada upah yang lebih besar ya Bu, dipastikan seperti itu, Bu Dita? Iya, sepanjang dia sudah lebih besar ya, dia masih pakai yang itu. Baik, salah satu contohnya adalah Kabupaten Karawang di Jawa Barat ya Bu Dita. Lalu sejauh ini apakah masih ada pemerintah provinsi yang belum mengumumkan UMP 2022 Bu Dita? Sebagian besar sudah. Tinggal 2 provinsi yang belum. Masih kita tunggu, nggak apa-apa. Baik, Bu Dita, lalu kemudian jika dalam perjalanan ditemukan ada pelanggaran dalam penentuan UMP ini, seperti apa yang akan dilakukan prosesnya? Ya, memang kalau menurut pasal 88 Undang-Undang Ciker, ancamannya kan pidana 1-4 tahun, terus ada dendanya. Jadi ada pidana, ada perdatanya. Tapi kan kita akan lebih menekankan pada sosialisasi, konsultasi, dan pembinaan. Baru kalau sudah tidak bisa dibina, sudah dipahami, sudah dikasih tahu, dan perusahaannya sebetulnya sanggup, tapi ternyata tidak membayar sesuai hak pekerja, baru kita ajukan tindakan pidana. Tapi mudah-mudahan itu upaya terakhir ya. Kita coba dulu dengan konsultasi, pendampingan, dan pengawalan. Baik, upaya-upaya sosialisasi, pendampingan dan juga pembinaan menjadi hal yang diutamakan jika kemudian nanti ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penetapan UMP 2022 ini. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan perbincangan dalam Dialog Indonesia Bicara, namun kita harus kembali jeda, tetap bersama kami pemirsa. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara menyoal penetapan UMP 2022. Saya ingin ke Pak Saleh Daulay. Pak Saleh, lalu bagaimana kemudian melalui Undang-Undang Cipta Kerja Pak Saleh melihat optimisme untuk bisa adanya masuk investasi dan membuka kesempatan ataupun peluang kerja bagi masyarakat kita? Baik, Pak Saleh masih tersambung bersama kami? Baik, kita akan kembali akan bergabung bersama dengan Pak Saleh, namun sebelumnya kita ke Bu Dita terlebih dahulu. Bu Dita, terkait dengan penciptaan lapangan kerja baru, berharap adanya investasi yang bisa lebih lancar masuk begitu. Sebetulnya bagaimana kondisi antrean dari angkatan kerja kita, Bu Dita? Ya, jadi memang data BPKM tahun 2010 menunjukkan ada penurunan lapangan kerja yang tercipta. Jadi dengan dana 1 triliun pada tahun 2010 itu bisa menciptakan 5.016 tenaga kerja. Tapi di 2019 dengan dana yang sama 1 triliun itu hanya terserap 1.600 tenaga kerja. Makanya kita perlu dengan Undang-Undang Ciker ini kan kita harap banyak hal yang menjadi biaya tinggi itu dirampingkan, dirapikan sehingga dengan nilai 1 triliun itu bisa kembali seperti tahun 2010. Nah, kita berharap dengan adanya penataan upah minimum yang mengembalikan fungsi upah minimum kepada anak di bawah 1 tahun, maka perusahaan bisa punya kemampuan untuk berekspansi lebih luas. Bukannya merelokasi diri ke daerah yang lebih kecil upahnya sehingga membuat buruh di daerah sebelumnya ter-PHK, tapi mengekspansi perusahaannya ke daerah-daerah lain
sehingga jumlah orang yang bekerja bertambah banyak. Meskipun mungkin dalam tingkat upah minimum anak di bawah 12 tahun nilainya tidak sebesar yang sebelumnya, tapi jumlah orang yang bekerja bisa lebih banyak karena perusahaan punya kemampuan finansial untuk mengekspansi diri. Itu tentu harus didukung juga oleh penataan sektor lain di luar sektor ketenagakerjaan. Itu harapan kita dan kami optimis Mbak Maya, jika ini bisa betul-betul berjalan, kami optimis bisa menciptakan tambahan lapangan pekerjaan kembali seperti tahun 2010. Baik, harapannya tadi para perusahaan ataupun pengusaha bisa mengekspansi usaha mereka ke daerah lain, bukan merelokasi ya Bu ya. Saya kembali mencoba ke Pak Saleh Daulay. Pak Saleh, terkait dengan optimisme pembukaan lapangan kerja melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan penetapan UMP ini seperti apa Pak Saleh? Tentu kita berharap bahwa ekspektasi kita yang luar biasa besar ya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu memang bisa terrealisasi. Nah, masalahnya kan sekarang begitu Undang-Undang Cipta Kerja ini kemarin disahkan, kita punya PR ya untuk menyelesaikan masalah COVID di Indonesia. Ini masalah COVID ini dari sisi kesehatan itu harus berjalan seirama dan seimbang dengan pemulihan ekonomi nasional. Jadi karena itu memang ini tantangan yang saya kira harus dikerjakan oleh pemerintah kita. Dan ini tidak mudah. Nah, dalam konteks yang sama, ada hal yang saya kira juga saya mau ingatkan kepada kita semua, yaitu bagaimana agar kesejahteraan buruh ini atau para pekerja ini menjadi concern kita semua, terutama dari sisi jaminan sosial nasional yang selama ini saya kira jadi pusat perhatian kita semua. Jadi jaminan sosial nasional itu kan sebetulnya sudah ada ya terutama BPJS Tenagakerja, kemudian bagaimana hak-hak mereka sebagai pekerja, dan saya kira itu menjadi tugas dari kementerian juga ya, Kementerian Tenagakerja. Contoh misalnya masih banyak juga yang setahu saya perusahaan-perusahaan besar bahkan yang modalnya juga cukup banyak yang belum mendaftarkan para pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Tenagakerja. Itu kan melanggar. Pelanggaran seperti itu tuh harus dikejar gitu. Jadi artinya tuntutan yang disampaikan oleh Pak Payaman tadi, kita jangan terlalu fokus juga untuk ngurusin UMP tadi, itu betul, tapi harus seimbang juga dengan perjuangan kita untuk memberikan kesejahteraan pada sisi yang lain, terutama jaminan sosial nasional. Mbak Dita saya kira ingat dulu ketika kita berjuang di awal-awal bagaimana sistem jaminan sosial nasional itu diperjuangkan. Saya bagian dari itu juga ya. Jadi saya kira begitu sekarang undang-undangnya sudah ada, sistem jaminan sosial sudah ada, kemudian undang BPJS-nya sudah ada, undang-undang BPJS Kesehatannya sudah lengkap dengan BPJS Ketenagakerjaan. Saya kira saatnya sekarang kita memberikan sesuatu bagi para pekerja kita. Dan kalau ini seimbang saya kira, maka para pekerja kita juga merasa diayomi, mereka diperhatikan, kemudian hak-hak mereka juga dipenuhi. Jadi saya kira kalau itu dilakukan, maka tidak sulit lagi kita untuk berbicara, berdiskusi, bahkan nanti secara perlahan-lahan bersama-sama dengan para pekerja kita dan para pengusaha kita dan tentu dengan pemerintah untuk menambah tadi lapangan pekerjaan di sana sini. Kalau urusan para pekerja ini sistem jaminan sosial sudah baik dan sudah benar, maka pekerjaan kita untuk menambah dunia usaha baru atau pekerjaan-pekerjaan baru. Kemudian bagaimana BLK sekarang yang dikonsentrasikannya dikelola oleh Kementerian Tenagakerja itu bisa maksimal untuk menciptakan tenaga kerja skill workers yang insya Allah bisa didukung oleh aspek permodalan usaha kecil menengah yang sekarang juga dikonsentrasikan atau difokuskan oleh pemerintah kita. Jadi ini semua ini harus betul-betul berjalan seiring seirama. Dengan begitu, ya saya kira kalau semuanya sudah jalan seperti ini akan lebih enak lah dalam bicara ke depannya gitu. Dan yang penting ya kita saya kira tidak perlu memang ribut ya, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Kalaupun nanti ada aksi-aksi, saya kira aksi-aksinya harus betul ya damai, kemudian sesuai dengan protokol kesehatan. Karena jujur saja memang aksi mengumpulkan massa itu belum tentu efektif ya. Baik, Pak Saleh, dari segi undang-undang, dari segi regulasi ini sudah baik, sudah ada, tinggal bagaimana mengupayakan agar kesejahteraan para pekerja ini bisa terjamin. Saya beralih ke Pak Payaman, mungkin secara singkat Pak Payaman, dari regulasinya sudah oke begitu, namun kemudian ini masih
ada terjadi beberapa perselisihan misalnya, apa yang sebetulnya menjadi masalah? Apakah komunikasi atau sosialisasi atau seperti apa Pak Yaman? Pak Yaman? Baik, saya belum mendapatkan audio dari Pak Yaman. Saya kembali ke Bu Dita. Bu Dita, terkait di masa pandemi seperti saat ini, apakah kemudian dengan adanya penetapan upah minimum provinsi ini masih menjadi relevan bagi perusahaan, dan lalu bagaimana pula dampaknya terhadap pemulihan ekonomi, Bu Dita? Ya, justru ini timingnya kurang lebih pas ya, karena memang perusahaan sebagian masih dalam masa recovery, sebagian masih maju gigi satu ya. Ada juga sebagian yang memang bertahan seperti industri farmasi, industri telekomunikasi, mereka sudah justru tumbuh sehat dalam situasi pandemi ini. Jadi kita sebetulnya wanti-wanti ya kepada sektor-sektor yang memang tumbuh sehat dalam situasi pandemi, seperti sektor telekomunikasi, farmasi, kesehatan. Itu kita minta, kita tegaskan agar bisa membayar pekerjanya di atas yang sudah ditentukan, bisa menaikkan gaji upah pekerjanya di atas yang sudah ditetapkan. Jadi jangan pelit, karena mereka untung dalam situasi pandemi. Itu sektor tertentu. Tapi ada sektor-sektor yang justru anjlok dalam situasi pandemi ini, seperti sektor pariwisata. Nah ini model penentuan upah seperti ini justru kurang lebih akan mempercepat proses recovery sektor-sektor seperti pariwisata itu. Jadi memang ini timingnya kurang lebih tepat supaya recovery-nya bisa lebih cepat. Tapi kalau yang sudah sektor yang memang dalam pandemi untung, tumbuh, kita punya data dari BPS 11 sektor itu tumbuh positif dalam situasi pandemi, termasuk pertambangan. Nah, jangan kemudian ragu-ragu untuk menambah kenaikan upah minimum itu di atas yang sudah ada. Toh perusahaan itu untung, gitu. Baik. Jadi memang sangat sebetul tadi kata Pak Yaman, juga tergantung kekuatan serikat pekerja dan pekerja di situ dalam bernegosiasi dan dalam menilai seberapa besar kemampuan perusahaan-perusahaan di mana dia bekerja. Apalagi perusahaan-perusahaan yang besar yang kemudian juga tadi mendapatkan keuntungan di kondisi pandemi seperti saat ini. Terakhir ke Pak Yaman, mungkin secara singkat Pak Yaman, terkait dengan penetapan UMP 2020. Pak Yaman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Terima kasih staf khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Bu Dita Indasari. Kemudian tadi ada anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Saleh Daulay, serta ahli ketenagakerjaan Pak Yaman Simanjuntak telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, selamat malam. Naya. Demikianlah Indonesia Bicara untuk malam hari ini terkait dengan penetapan UMP 2022. Tentu kita menantikan bagaimana proses penetapan UMK yang akan berlangsung setelahnya. Saya Mahya Karim, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.